Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyayu Konita Salsabila, NPM 20 Prodi Pendidikan Sejarah, Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Teori nativisme, empirisme, dan konvergensi. Teori nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Teori ini muncul sebagai suatu bentuk dari filsafat idealisme dan menghasilkan pandangan perkembangan anak ditentukan oleh hereditas, pembawaan sejak lahir dan faktor alam. Teori nativisme terbentuk sebagai bantahan terhadap teori behavioris. Nativisme berpendapat dalam proses pemerolehan bahasa pertama, anak perlahan menggunakan kemampuan lingualnya yang telah terprogram secara genetis. Menurut pakar teori ini, lingkungan tidak mempunyai pengaruh dalam proses pemerolehan bahasa. Bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia karena, yang pertama, perilaku bahasa adalah pola perkembangan bahasa berlaku universal. Yang kedua, bahasa dapat dikuasai dalam waktu singkat. Kemampuan berbahasa seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal, di antaranya faktor genetik, faktor kemampuan, dan faktor pertumbuhan. Tujuan teori nativisme. Yang pertama, mampu memunculkan bakat yang dimiliki. Yang kedua, mendorong seseorang mewujudkan diri yang berkompetensi. Yang ketiga, mendorong seseorang untuk mengembangkan potensi dari dalam dirinya. Yang keempat, mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki. Teori empirisme. Teori ini menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Teori empirisme ini merupakan kebalikan dari teori nativisme, karena menganggap bahwa potensi atau pembawaan yang dimiliki seseorang itu sama sekali tidak ada pengaruhnya dalam pendidikan. Semuanya ditentukan oleh faktor lingkungan, yaitu pendidikan. Teori ini disebut juga dengan sosiologisme, karena sepenuhnya mementingkan atau menekankan pengaruh dari luar. Tujuan teori empirisme. Yang pertama, sebagai faktor penentu bagi perkembangan seseorang yang bersumber dari berbagai sistem pendidikan. Yang kedua, mendorong seseorang dalam penguasaan terhadap bidang pengetahuan. Yang ketiga, agar pendidikan seseorang menjadi relevan dan paling efektif yang prioritas pada pemberdayaan, pendidikan, dan pengalaman anak didik itu sendiri. Teori konvergensi. Teori ini merupakan perpaduan antara pandangan nativisme dan empirisme, yang keduanya dipandang sangat berat sebelah. Tokoh utama konvergensi adalah Lewis William III, 1871 sampai 1938, seorang filosof sekaligus sebagai psikolog Jerman. Teori ini menggabungkan arti penting hereditas pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Faktor pembawaan tidak berarti apa-apa tanpa faktor pengalaman lingkungan. Demikian pula sebaliknya, faktor pengalaman tanpa faktor pembawaan tidak akan mampu mengembangkan manusia yang sesuai dengan harapan. Perkembangan yang sehat akan berkembang jika kombinasi dari fasilitas yang diberikan oleh lingkungan dan potensialitas kodrati seseorang bisa mendorong berfungsi segenap kemampuannya. Dan kondisi sosial menjadi sangat tidak sehat apabila segala pengaruh lingkungan merusak, bahkan melumpuhkan potensi psikofisiknya. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.